Kita nggak bahas itu. Enggak, saya lagi tanya, ngebahas narasi saya di situ mengenai kan saksi Yova. Apakah Edi saksi Yova? Enggak, RK kan langsung aja. bilang Apakah Edi bahwasanya saksi RK Yova? tidak bahas. Katanya RK tidak bahas rumah apologet. Enggak kan, memang di situ kan bukan rumah apologet. Betul kan? Terus rumah Enggak apa ada itu? secara eksplisit rumah apologet, betul kan? Iya, jadi rumah apa? Rumah apa kan banyak rumah. Tetapi saya tanya, di situ ada narasi saya, jangan dipotong-potong Ya, juga. RK, Di situ RK saya jangan membahas tentang cemburu saksi lah. Yova, betul atau tidak? Maksud saya begini. Pertanyaan RK saya, jangan apakah cemburu. Edi saksi? Kenapa tidak mau jawab? Apakah Edi saksi Yova? RK jangan cemburu masalah rumah Saya nggak apologet. cemburu, Dis. Ngapain saya iri Terus hati? kenapa bahas rumah apologet? Nggak ada loh, Edis. Sekarang kita fokus pada pengajaran aja, berani atau tidak? Saya tantang kamu Enggak, debat tadi di kan Superboy, RK mau atau bilang, tidak? Kapan? dikasih Sebentar waktu, malam mau? Katanya dikasih waktu 1 kali Sebentar 24 malam jam. mau nggak kita debat di Superboy? Katanya dikasih 1 kali Nggak 24 berani jam. dia, teman. Nggak berani. 1, 2, 3 rekam. Peringatan buat Edis TV. Lu jangan mulut ember. Sekarang lu lagi live, lu bilang lu tantang gua naik di room lu mau klarifikasi. Sampai orang-orang semua WA saya. Hei, kau jawab WA saya. Besok kita debat PKPK. Ya, tentang Yesus masih punya Tuhan atau Yesus Tuhan. Oke, saya tunggu kau besok. Kau WA saya sekarang. Masa kau suruh saya naik di room, sebentar kau kick saya? Nggak ada clear-clear itu. Kita debat. No. Debat. Besok. Jangan sekarang. Oke? Sekarang banyak alasan. Yang mau mewakili Edis naik. Bukan bicara di tok-tok, bicara di WA. Ini saya ada WA dia ini. Kenapa saya tidak mau naik di dia? Kok pikir saya pengemis? Dia maki-maki saya, dia bilang saya mandi lumpur, cari koin. Saya naik dia supaya dia dapat koin. Pet! Najis tralala. Saya naik ke dia supaya saya punya spender kasih saya koin untuk dia. Kok kira saya bodoh? Terus dia top, dapat koin dia. Kan RK sudah nantang di Superboy. Pilih dia mau debat di mana? Di Superboy atau di mana? Saya juga malas Superboy. Nanti Superboy dapat koin. PK aja, PK. Suruh Edis PK. Bom tetap PK. Oh, sekarang jadi. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya, Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu ya teman-teman bagaimana herder dari Edis ini menggigit dengan sangat ganas. Dan salah satu korbannya itu adalah RK teman-teman. Jadi RK, Pak Bom, Rudy Iskariot, ya, itu semua adalah korban-korban gigitan dari herdernya Edis teman-teman. Dan ini bukan sembarang herder ya. Ini adalah herder yang kena rabies menurut RK.
Jadi orang-orang Kristen yang mendukung Edis itu disebut sebagai herder rabies. Yang ngomong bukan saya ya. Kalau kalian mau komplain, nggak terima disebut herder, nggak terima disebut rabies, silakan tuntut Rudi Iskariot maupun RK dan Pak Bombom. Saya hanya mengutip, saya hanya menyampaikan kalau mereka ngomong seperti itu. Dan di sini teman-teman, akhirnya RK dan Pak Bombom sejak kemarin berani angkat suara. Entah apa yang mereka minum ya. Saya nggak tahu mereka ini minum jamu apa, sehingga yang sebelumnya penakut, yang sebelumnya tidak berani menyentuh Edis, sekarang menjadi semangat. Sekarang menjadi sangat berani untuk menyerang Edis. Bahkan bisa dibilang, untuk saat ini, Edis yang terpojok, teman-teman. Untuk saat ini ya, kalau kita lihat situasi, kita lihat bagaimana brutalnya serangan-serangan dari Pak Bombom dan RK, ini kita bisa lihat dan simpulkan bahwa Edis sedang terpojok. Ternyata teman-teman, Edis ya, yang dianggap sebagai Polycarpus nomor 1, itu bisa juga dihantam oleh orang-orang yang dianggap kroco, dianggap tidak bisa memberikan dampak pada kekristenan. Jadi ini cukup menarik. Cukup menarik teman-teman. Saya belum melihat ya, perlawanan yang diberikan oleh jenderal-jenderal dan juga rasul-rasul dari ajaran herder ini. Sekali lagi, bagi teman-teman ya yang baru ngikut, yang baru tahu tentang diskusi ini, sekarang ini ada ajaran baru yang kita sebut namanya herder. Bisa jadi di kemudian hari, ajaran ini akan berubah menjadi agama. Menjadi agama dengan menuhankan Edis. Karena memang Edis ini sekarang dianggap sebagai kurios, teman-teman. Jadi Edis itu dianggap sebagai pribadi keempat dari Tuhannya. Kalau yang sebelumnya Trinitas, ini sekarang berubah menjadi kuartet. Tuhan kuartet, teman-teman. Ketambahan satu. Kalau Yesus itu dianggap sebagai Tuhan yang berinkarnasi. Inkarnasi jadi manusia. Sedangkan Roh Kudus itu adalah Tuhan dalam bentuk roh. Yesus dalam bentuk manusia. Edis dalam bentuk media sosial, teman-teman. Kita tahu ya, sekarang ini ada dunia yang namanya medsos. Dunia yang berbeda dengan dunia yang kita kenal. Kan begitu. Jadi Edis adalah inkarnasi Tuhan yang menjelma menjadi avatar di dunia medsos. Ini cukup seru dan cukup menarik. Kita bisa lihat agama ini adalah agama yang ada di medsos, yaitu agama herder. Agama herder, teman-teman. Orang-orang berpikir bahwa itu adalah pecahan Kristen, adalah bagian dari Kristen, ternyata tidak. Ini sama seperti Kristen, dulu dianggap sebagai bagian dari Yahudi. Dianggap sebagai sekte dari Yahudi. Ternyata tidak. Karena Yahudi tidak pernah menganggap Kristen itu bagian dari dia. Begitu juga dengan ajaran Edis ini. Orang-orang Kristen tidak setuju. Ajaran Edis ini digabungkan kepada kekristenan. Dan ternyata teman-teman, ajaran Edis ini berakal dari Saksi Yehova. Jadi bisa dibilang ini adalah Saksi Yehova yang upgrade. Kelanjutan dari Saksi Yehova. Upgrade-nya Saksi Yehova, teman-teman. Kita tahu, denominasi Saksi Yehova itu adalah denominasi yang percaya bahwa Yesus punya Tuhan. Dan Saksi Yehova itu adalah upgrade-nya dari Unitarian. Awalnya itu Unitarian, teman-teman. Dari Unitarian, upgrade jadi Saksi Yehova. Ini sekarang upgrade lagi nih. Peningkatan baru lagi. Menjadi ajaran herder namanya. Di sini, saya ingin teman-teman tahu bahwa clear ya, Edis bukanlah penganut Trinitas maupun Oneness. Trinitas adalah aliran Kristen yang paling banyak dianut, arus utama dari kekristenan. Dan ternyata clear, Edis itu adalah Saksi Yehova, dan sekarang dia modifikasi menjadi ajaran herder. Ajaran baru. Cukup menarik, teman-teman. Kenapa saya bilang bahwa Edis ini Saksi Yehova? Ternyata saat dia ditanya, dia tidak berani menjawab. Karena apa? Dia tidak mau menyangkal imannya. Jadi secara psikologis, kita bisa lihat ya. Edis itu, kalau kita lihat teman-teman, saya menilai secara objektif karena saya cukup kenal dia. Dulu saya termasuk yang bisa dibilang paling sering lah diskusi dengan Edis. Kalau sekarang kan ada Nandar,
ada Kores, ya, ada yang lain gitu, ada Daman. Tapi zaman dulu, saya tuh yang paling banyak diskusi sama Edis. Bahkan kalau ditotalin, jumlah saya pernah diskusi sama Edis, itu masih lebih besar daripada Kores. Ditotalin dari zaman dulu sampai sekarang. Sama Daman juga masih lebih banyak saya. Sehingga saya tahu betul, Edis itu kalau dia itu nggak istilahnya nggak seberbohong Rudi Iskariot. Kalau Rudi Iskariot tuh bisa berbohong dalam segala hal. Kalau Edis biasanya dia lebih memilih diam daripada dia jawab. Artinya apa? Yang kita tanya itu benar. Kalau yang kita tanya benar, dia akan diam. Saya tahu betul Edis. Karena kan kita sering menemukan fun fact atau fakta. Begitu kita tanya Edis, dia bingung kan? Mau dia jawab tidak, pasti saya udah siapkan buktinya. Edis tahu gitu, kalau dia jawab tidak, saya akan tampilkan bukti, dia akan ketahuan penipu. Jadi dia lebih memilih tidak jawab. Sering Edis itu kedapatan gitu. Dis, apa benar kamu begini-begini? Nah, dia bingung kan? Mau dia bilang tidak, nanti ditampilkan bukti, ketahuan bohongnya. Dia memilih diam. Artinya itu benar. Ini sama seperti yang terjadi tadi malam, teman-teman. Saat ditanya apakah Edis itu saksi Yehova, Edis memilih diam. Edis memilih diam, teman-teman. Artinya Edis benar saksi Yehova. Sekali lagi ya, ini bukan asal-asal kita menyimpulkan, tapi hasil analisa kita, melihat tingkah laku Edis selama ini, melihat kelakuan Edis selama ini, melihat gerak-gerik dia selama ini. Kita saksikan. Halo, selamat pagi, Bro Edis. Halo RK, apa kabar RK? Ya, baik, puji Tuhan. Gimana, Bro Edis? Sebentar ini saya ini dulu sebentar. Ya. Ini kok. Oke. Dengeran ya suara saya? Ya, silakan. Enggak, saya dengar kemarin katanya berhenti gara-gara diserang sama netizen. Kenapa? Iya, betul. Kenapa Betul. diserang netizen RK? Gini Bang Edis, ya saya pun tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saya diserang, ya. Pada waktu itu saya membahas statement Bang Edi, bukan statement Bang Edis, statement Uniripa bahwa Yesus punya Tuhan berdasarkan dalil dalam Yohanes 20 ayat 17, gitu. Tapi saya dikirimin video ini, coba ya saya putarkan Coba sebentar silakan. ya. Video yang mana? Kedengeran nggak suaranya? Coba ya, sebentar ya. Silakan. Yesus punya Tuhan. Ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Selesai. Kalau ada Waktu ngomong gitu berarti ngomongin Riva. ya, bisa Riva pun termasuk apologet kan? Apologetista. Oke, ngomong Riva. Benar gak? Coba yang ini ya, satu lagi ya. Benar gak? Saya cuma konfirmasi aja. Atau Ya, yang ini aja. silakan dulu Bang Edis. Jelas pengunduran dirinya si RK ini mentalnya nggak kuat diserang oleh netizen Edis. Ini saya garis bawahi, diserang Ini oleh netizen Edis. suara siapa nih? Hancur mental saya gara-gara saya membahas Yesus punya Tuhan, gara-gara saya membahas Yesus bukan Tuhan. Kalian nyerang saya semembabi buta itu kan. Udah saya mengundurkan diri, puas kan? Saya nggak berapologet lagi. Dan ketika netizen Edis itu nyerang RK ya wajar. Karena apa? Karena si RK itu ya ada bahasa-bahasa yang memframing Edis juga. Seperti itu kawan-kawan. Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Oke, Selesai. sudah? Gak usah malu-malu. Sudah, bilang Edis? saksi Tuhan. Jadi yang minta uang untuk beli rumah, minta Sudah. uang untuk itu apa? Makanya dari awal Rumah apa? Mungkin netizen menyapa. Enggak, saya tanya Bang Edis. Terus Bang Edis mengatakan bahwa saya adalah menyinggung rumah apologet. Di mana buktinya? Coba saya ulang lagi ya, makanya didengarin lagi. Enggak, sudah jelas. Tapi di situ ada membahas Edis TV enggak? Itu Enggak, lagi saya ngomong tanya, apa? ada membahas rumah apologet enggak? Ini coba dengerin ya. Enggak, enggak usah bertele-tele. Ada enggak? Ada. Mana? Ada enggak apologet Edis TV? Oke, dengerin lagi ya. Kan di situ kan bilang rumah apologet Edis TV. Ya, ada enggak di situ bilang rumah apologet Edis TV?
Jadi itu siapa? Ya, saya nggak bilang rumah apologet Edis TV. Nggak ada kan? Oke, coba kita dengarkan ya. Nggak ada, memang nggak ada, Dis. Enggak, yang Jadi, saya tanya, kalau begitu- jadi jangan memframing sesuatu. Ya, saya memberikan sebuah pengajaran gini. Saya memberikan sebuah pengajaran menanggapi Uniriva baik di YouTube maupun TikTok. Ada. Uniriva mendalilkan Yesus punya Tuhan. Saya tidak tahu netizen apakah tersinggung atau tidak. Bentar. Itu Kalau saya dalil dikasih yang saya kesempatan- ambil berdasarkan itu kan. Kalau saya dikasih kesempatan bicara, coba saya Gini boleh Bang nggak Edis, bicara gini 1 menit? gini Bang Edis, gini. Saya menghormati Bang Edis ya di sini ya. Saya menghormati Bang Edis. Saya tidak mau terkesan subjektif. Ya, begitu pula saya ke roomnya Bang Edis itu terkesan subjektif. Ya, kalau Bang Edis mau kita di room Superboy mau nggak? Gini. Enggak, mau nggak? sebenarnya- Langsung to the point aja, mau atau tidak? Di room Superboy kita berdua membahas Yesus punya Tuhan atau tidak? Emang kenapa kalau di sini? Enggak, saya nggak mau. Saya pingin ada jurinya. Ada moderatornya. Enggak, kalau saya sih, Saya nggak mau debat kusir. Mau nggak kita di room Superboy? kalau saya kan live setiap hari, silakan. Enggak, kalau mau. jangan alasan lah, Dis. Kamu berani atau tidak berdebat dengan saya di room Superboy membahas Yesus punya Tuhan, membawa di sana aja kita. Ya berani-berani saja. Ya udah, cuman kapan? Saya kesini mau Enggak, bahas ini dulu. kapan? Ya diatur aja waktunya boleh. Ya, kapan kita mau? Boleh diatur waktunya. Kapan. Ya, saya hubungi Superboy. Cuman saya mau Enggak, klarifikasinya aja. saya nggak usah bahas yang lain. Kita bahas tentang RK sebuah kan narasi. bilang katanya nggak pernah membahas rumah apologet. Ya, saya nggak bahas. Ternyata RK agak Adakah di situ cemburu narasi gitu. saya rumah apologet? Kalau gitu nih lagi ngomongin siapa? Ya, saya ngomongin siapa itu ada banyak kok. Siapa yang Banyak kok mengganggu? hamba-hamba Tuhan yang membahas tentang itu, membahas tentang donasi dan lain-lain, banyak kok. Adakah saya bahas rumah apologet? Atau gini aja. Ada nggak kira-kira saya secara diizinkan eksplisit nggak? di situ rumah apologet Edis TV? Kira-kira itu siapa kalau gitu? Enggak, saya tanya. Ada nggak dalam narasi situ ada bilang rumah apologet Edis TV Ada. atau tidak? Ada. Mau didengar Mana? lagi? Coba buka secara eksplisit ada Oke. nggak? Oke ya, coba ya. Tapi didengerin dulu. Kalau nggak didengerin ya gimana mau Ya gue didengar? dengar tadi kan gue dengar lo buka kan gue dengar gue diam. Gimana sih? Baik. Edis, hancur mental saya. Gara-gara saya membahas Yesus punya Tuhan. Itu potongan-potongan. Kan? Gara-gara saya membahas Yesus bukan Tuhan. Kalian nyerang saya membabi buta itu kan? Udah saya mengundurkan diri, puas kan? Saya nggak berapologet lagi. Dan ketika netizen Edis itu nyerang RK ya wajar. Itu suara siapa? Kenapa? Karena si RK itu ya. Enggak, saya tanya, itu ada suara siapa? bahasa yang memframing Edis juga. Enggak usah setel saya. Suara siapa di situ? Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat. Sesat nggak? Selesai. Gak usah malu-malu bilang saksi Yehova. Jadi yang Sesat minta uang nggak? untuk beli rumah, minta uang untuk itu apa? Siapa dari itu? awal kita udah bilang. ini Edis bukan saksi Edis Yehova yang nggak? nyerang RK, tapi netizennya Edis yang nyerang RK gitu loh. Harus dipisahkan. Sekarang saya tanya Edis. Coba udah, saya udah itu, saya udah. Perhatikan. Coba Edis coba diam dulu. Kondusif Dis. Di RK yang mengatakan kalian Coba sudah Dis, tahu kondusif herder dulu. ya? Jangan kayak Berani gitu kalian dong. saya challenge untuk gigit herder, gigit balik. Gak usah kau ini. Kalau ada hater Nggak, yang saya gigit tanya. saya, Coba stop dulu kalian itu berani barang. gigit Kita balik. diskusi dulu. Saya comeback. Saya bilang saya akan balik gig. Kalau kalian berani balik gigit, gas. Saya comeback. Nah, di Nah? sini yang saya kurang Mana rumah apologet karena Edis TV? kalau memang dia tahu ajaran, tidak ada kejahatan di balas kejahatan itu di ajaran yang harusnya disampaikan. Mana rumah apologet Edis TV di situ? Silakan kalau kalian bersama saya, silakan tak orang ibu yang bodoh ini, yang udah bau tanah ini, ya, tapi belum bertobat ini, silakan bilang ibu bertobat ibu, langsung diserang aja, diserang aja. Dis, mana di Jangan situ, bodoh. Dis? Kalau kalian bersama saya, serang aja orang ini. Ya, saya suruh serang lah. bodoh, Kristen Kesal saya. bodoh, Manusia punya emosi. Pemakaian kata herder ini udah diklarifikasi. Itu sama suara Edis. siapa, Edis? Itu tidak manusiawi. Nah ini Ini Edis gak mengatakan mau kondusif juga ini. Herder itu adalah binatang seperti itu Di ya. sini Edis gak mau kondusif, dia hanya mau dengar dia punya video aja. Vaksinasi 9 kali pun tetap kena rabies. Karena memang ada beberapa statement dari PRK itu yang Jadi Coba Dis, kemarin kan ada nggak gini. secara eksplisit di situ rumah apologet? Jadi itu rumah siapa maksudnya? Edis saksi Yehova? Kita lah nggak bahas itu. Nggak, saya bahas tanya, ini, narasi bahas saya di menemui. situ kan saksi Yehova. Apakah Edis saksi Yehova?
Enggak, RK kan langsung aja. bilang Apakah Edi bahwasanya saksi RK Yehova? tidak bahas. Katanya RK tidak bahas rumah apologet. Enggak kan memang di situ kan bukan rumah apologet. Betul kan? Terus rumah Enggak apa ada itu? secara eksplisit rumah apologet, betul kan? Iya, jadi rumah apa? Rumah apa kan banyak rumah. Tetapi saya tanya, di situ ada narasi saya, jangan dipotong-potong Ya, juga. Di situ RK saya jangan membahas tentang cemburu saksi lah. Yehova, betul atau tidak? Maksud saya begini. Pertanyaan RK saya, jangan apakah cemburu. Edi saksi? Kenapa tidak mau jawab? Apakah Edi saksi Yehova? RK jangan cemburu masalah rumah Saya nggak apologet. cemburu, Dis. Ngapain saya iri Terus kenapa hati? bahas rumah apologet? Nggak ada loh, Edis. Sekarang kita fokus pada pengajaran aja, berani atau tidak? Saya tantang kamu Enggak, debat tadi di kan Superboy, RK mau atau bilang, tidak? Kapan? dikasih Sebentar waktu, malam mau? Katanya dikasih waktu 1 kali Sebentar 24 malam jam. mau nggak kita debat di Superboy? Katanya dikasih 1 kali Nggak 24 berani jam. dia, teman. Nggak berani. Edis nggak akan berani Sudah, debat di saya cuma Superboy. konfirmasi itu aja kok. Coba kamu saya tanya sekali ya. lagi, Edis, Oke. kamu berani nggak debat di Superboy, Nanti Edis? banyak teman-teman yang upload video itu kok. Nggak, Edis, Ya. saya tanya, apakah Oke, kamu ya. berani debat di Superboy? Nggak berani, Edis. Saya tanya, apakah kamu saksi Yehova? Tidak mau jawab. Selesai kan? Nggak berani kan? Edis tidak berani debat di Superboy kan? Nggak selesai kan ini? Tidak ada secara eksplisit. Jadi jagoan kalian Edis itu tidak berani debat di Superboy. Tidak ada secara eksplisit. Saya menyebut nama apologet di situ tidak ada. Atau membahas rumah apologet tidak ada. Itu potongan-potongan ditambah suara orang lagi. Tidak ada cemburu, Dis. Saya pun disupport. Tidak ada cemburu, Dis. Saya pun banyak disupport. Dan yang paling penting, saya bekerja. Saya punya pekerjaan. Ya. Saya punya pekerjaan. Sekarang Edis, saya tanya apakah dia saksi Yehova atau tidak. Edis tidak berani jawab kan. Saat saya tanya Edis bahwa dia berani debat di Superboy atau tidak, dia tidak berani jawab kan. Karena apa? Apakah Edis takut ajarannya kebongkar? Saya tantang malam ini dia berdebat di Superboy, dia berani jawab atau tidak? Tidak berani kan? Tidak berani. Saya langsung saklek. Apakah Edis kau saksi Yehova? Tidak jadi. Apakah Edis kau berani debat dengan saya malam ini di Superboy? Belang aja narasi ini. Kamu mendalilkan berarti kamu harus bertanggung jawab dengan narasi kamu. Ya, halo, shalom teman-teman semua. Ini sepertinya kali ini ada pembahasan menarik ya. Karena belum apa-apa ini udah ada guest X01 bilang cari duit begini amat. Ya, jadi kenapa saya bahas hari ini seperti ini ya, sesuai dengan judul, benarkah Edi Steve adalah saksi Yehova? Ada 2 alasan ya. Yang pertama karena memang ada tuduhan dari kemarin kita dengar dari teman kita juga, Rudy Yohanes, yang bilang Edi Steve sebenarnya saksi Yehova. Yang kedua, karena saya sendiri dituduh saksi Yehova ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada komen. Tanpa lagi saksi Yehova, tanda tanya. Terus di sini ada lagi nih. Dulu. Yang pertama, Allah sama dengan Yehova atau Yahweh, HWH ya ini ya. Nama Allah menurut mereka adalah Yehova dan harus dipakai dalam ibadah. Mereka menolak istilah Tuhan sebagai pengganti nama ini. Nah, ini banyak teman-teman yang nggak tahu nih ya tentang Tuhan. Orang Kristen juga banyak yang nggak tahu menggunakan kata Tuhan seperti orang Islam menggunakan kata Tuhan. Padahal Tuhan dalam Kristen dan Tuhan dalam Islam itu berbeda ya. Teman-teman bisa lihat di dalam Alkitab ada Tuhan dengan T huruf besar, Tuhannya di belakang huruf kecil. Ada juga Tuhan yang huruf besar semua di dalam Alkitab LAI bahasa Indonesia ya. Terus teman-teman juga kadang nggak tahu nih Tuhan itu dalam arti God gitu ya. Itu adalah sesuatu yang keliru. Jadi banyak orang yang bilang, oh saksi Yehova sesat karena mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Nah kalau teman-teman ngomong begitu, itu teman-teman sudah keliru sebenarnya. Sudah
strawman fallacy, karena saksi Yehova menganggap Yesus itu Tuhan dalam makna yang sebenarnya, yaitu Tuan. Ya, teman-teman perlu tahu Tuhan dan Tuan ini sebenarnya sama, artinya majikan, Lord, bukan God, tetapi Lord. Kalau dalam bahasa Arab bukan ilah, tetapi Rob, ya, Tuhan, Tuan, penguasa, majikan, bos, Gusti, itu sama. Itu bukan sesuatu yang ilahi. Tuhan ini adalah gelar yang sebenarnya dipakai untuk manusia, ya, bukan untuk yang ilahi sebenarnya. Cuman Kristen lah yang pertama, bukan Kristen juga sih sebenarnya, Yahudi dulu ya, yang menggunakan istilah ini di dalam bahasa Perjanjian Lama itu menggunakan Adonai. Adonai itu artinya tuanku, ya, tuan ya, Tuan, tuan, majikanku. Nah, saksi Yehova itu tetap bilang Yesus adalah Tuan, tuannya. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah God, gitu ya. Jadi kalau teman-teman bilang saksi Yehova sesatnya karena mereka tidak menganggap Yesus adalah Tuhan, itu ada sedikit kekeliruan dalam menggunakan bahasanya orang Kristen, ya. Nah, ini kalau di sini, ini bukan berarti dia menolak Yesus adalah Tuhan, tetapi menolak menggunakan istilah Tuhan sebagai pengganti nama. Jadi, di dalam Alkitab bahasa Indonesia, LAI, teman-teman tidak akan menemukan kata YHWH, ya. Karena YHWH ini diganti dengan TUHAN huruf besar semua. Itu dari Perjanjian Lama, itu ada ya. Dan itu terjadi ketika Alkitab bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Septuagint. Dan itu terjadi sebelum Yesus. Ya, itu digunakan kata Adonai dalam bahasa Ibrani, dan dalam bahasa Yunaninya digunakan kata kurios. Gitu ya. Kurios, Adonai, itu artinya Tuan, Tuhan, majikan, Gusti, Lord. Bukan God, bukan ilah, bukan dewa. Ya. Oke, jadi saksi Yehova ini tetap bilang Yesus adalah Tuhan dalam artian Tuan. Oke. Terus ajaran intinya kalau saksi Yehova ini monoteisme ketat, tidak percaya Tritunggal. Menurut mereka ajaran Tritunggal itu berasal dari paganisme. Ini ajaran Tritunggal saksi Yehova. Cuman kita mesti lebih jelas lagi nih, maksudnya Tritunggal apa? Kenapa mereka ngomong seperti ini, gitu ya? Nah, dan ini yang bilang Tritunggal ini berasal dari paganisme ini bukan cuma saksi Yehova ya, banyak yang ngomong begini juga. Dan kita perlu tahu nih beda-bedanya bidat-bidat yang satu dengan bidat yang lain. Cukup menarik ya teman-teman, cukup menarik. Dan awal mulanya ini adalah saat si RK menanyakan kepada netizennya, apakah mereka siap untuk melawan netizen ataupun fans, ya, fans garis kerasnya Edis atau pengikut Edis. Ternyata donatur-donaturnya dan pasukan-pasukan RK siap, teman-teman. Kan dia bilang siap nggak gigit balik? Ternyata siap mereka gigit balik. Jadi terjadi aksi saling gigit, pembalasan gigit, ya, pembalasan gigit yang dilakukan oleh pasukan RK, teman-teman. Dan donaturnya juga siap pasang badan. Ini biar kalian tahu, kenapa Pak Bom Bom dan RK tiba-tiba jadi berani. Menurut informasi teman-teman, A1 ya, ini informasi A1, bahwa ada beberapa spender mereka, termasuk Bang Mikael, ya, Mikael, itu juga sudah ACC, bahwa dia siap menaikkan jumlah donasi yang bisa dia berikan kepada RK dan Pak Bom Bom tiap bulannya. Misalnya setiap bulan dia ngasih 2 juta. Karena kondisi ini, ya sudah, dia akan naikkan jadi 5 juta sebulan. Untuk RK maupun Pak Bom Bom. Sehingga 2 orang ini jadi pede. Itu dari 1 orang. Dari donatur yang lain juga memberikan ketegasan bahwa mereka siap mengcover kerugian atau dampak yang ditimbulkan dari RK dan Pak Bom Bom yang berani melawan Edis. Karena banyak donaturnya yang sebelumnya ngasih recehan buat mereka, memilih stop. Jadi banyak donatur tuh memang lebih ngefans sama Edis. Misalnya Edis dikasih 5 juta setiap bulannya, sedangkan buat mereka mungkin dikasih 500 atau 300. Begitu mereka lawan Edis, 300-500 pun di stop, dihentikan. Ini membuat mereka pusing. Tapi sekarang ternyata banyak yang siap pasang badan untuk menggantikan donatur-donatur yang hilang.
Sehingga jadi berani nih. Jadi berani. Dan ternyata Edis yang jadi tidak berani. Ini akan membuat herder-herder dan para pasukan zombie ini kecewa. Karena Edis selama ini kan sesumbar. Kalau bisa ini, kalau bisa itu, saya akan lompat dari Monas. Kenapa nggak lompat dari WTC? Kenapa harus dari Monas? Bukankah kamu tidak mungkin pulang ke Indonesia? Kamu injak kaki Indonesia, kamu sudah langsung dibawa ke kantor polisi. Akan dibawa ke sel. Nggak sempat kamu ke Monas. Kalau kamu bilang saya pulang ke Indonesia, mau jumpai orang tua saya, mau ziarah kubur, mungkin dikasih. Tapi kalau mau ke Monas, saya ragu polisi mau kasih ya. Misalnya dia nyampe nih, udah ditunggu sama pihak kepolisian. Ya, contoh. Terus dia bilang, Pak, sebelum tangkap saya, sebelum kita ke kantor polisi, boleh nggak saya singgah ke satu tempat? Kenapa tuh dis gitu kan? Pasti ditanya, kenapa? Saya pingin ke Monas. Menurut kalian dikasih nggak sama pihak polisi? Kalau dia bilang, saya mau kunjungi mama saya yang sakit. Nah, contoh Paul Jang dulu. Mamanya sakit parah. Alasannya mau kunjungi mamanya dulu, saya rasa pihak kepolisian pun akan berusaha untuk mengabulkan permintaan kamu. Karena ini masalah nyawa gitu. Kamu pulang karena memang ingin lihat mamamu. Kamu sudah kooperatif menyerahkan diri, dengan ganti kamu bisa lihat mamamu. Mungkin dipertimbangkan. Tapi kalau mau ke Monas kan berat. Jadi besok-besok Edis, kalau mau bacot, mending loncat dari WTC. Daripada kamu lompat dari Monas, mengotori Monas. Kasihan nanti pekerja-pekerja sana harus bereskan mayat kamu. Betul nggak? Kalau kamu lompat kan otomatis orang harus bereskan mayat kamu. Belum lagi kena polis lain. Belum lagi kalau di bawah ada orang. Lagi jalan-jalan, lagi foto-foto, ketimpa sama kamu. Apa nggak sial kali? Betul nggak? Monas itu kan rame. Anak-anak bermain, lari-lari, tiba-tiba ketimpa sama Edis. Waduh. Monas ditutup nanti untuk beberapa hari. Orang yang di situ cari nafkah jadi nggak bisa. Ini Edis kalau pilih tempat bunuh diri, jangan nyusahin orang. Ini saya harap dipertimbangkan sama Edis. Besok kamu bilang udah lompat aja ke laut kayak. Atau enggak kamu bilang saya lompat tuh dari WTC. Atau enggak dari Golden ini ya, Golden Bridge. Kan bisa gitu. Kenapa harus Indonesia? Atau enggak potong kuping deh, potong telinga. Seperti yang diajak Pak Bom. Siapa yang kalah diskusi, potong telinga. Live potong telinga kalau bisa. Berani nggak Edis? Ternyata Edis nggak berani kan? Ternyata Edis pengecut. Kasihan ini herder-herdernya. Ternyata junjungan mereka, yang mereka mau tuhankan, itu sama. Sama dengan yang lama. Sama-sama pengecut, teman-teman. Pas mau ditangkap ketakutan. Berdoa sampai keluar keringat seperti darah. Itu artinya saking ketakutannya pembuluh darah pecah. Secara medis, itu memang bisa terjadi, teman-teman. Saat seseorang begitu ketakutan, pembuluh darahnya bisa pecah, dan dia bisa keringat, keluarnya darah. Ya, dari pori-porinya yang keluar tuh darah. Bisa itu. Itu artinya saking ketakutannya. Masa Edis sebagai kurios seperti itu juga bikin malu ya. Pribadi ketiga dan keempat ternyata sama. 11-12. Kan bikin malu. Belum lagi, ternyata Edis itu saksi Yehova. Waduh, ini makin kecewa nih. Saya nggak tahu apakah akan banyak herder-herder Edis yang meninggalkan Edis gara-gara ketahuan Edis ini saksi Yehova. Tapi kalau kita lihat track record selama ini, itu biasanya kalau ketahuan orang tersebut bidat, ketahuan orang tersebut ternyata sesat, biasanya mulai ditinggalkan. Sama seperti Mikoncut ya. Mikoncut itu alias Mikana, dulu waktu orang kira dia Trinitas, banyak sekali fansnya. Banyak sekali coten-coten yang mengikuti dia. Yang mengidolakan dia. Tapi begitu tahu bahwa Mikoncut alias Mikana itu adalah oneness, gitu kan, Yesus only, mulai tuh berkurang pendukungnya. Bahkan hilang setengah. Hilang setengah pendukungnya, teman-teman. Dan sekarang kalian bisa lihat kondisi Mikoncut ya. Dan saya lihat ini akan terjadi juga dengan Edis. Yang pertama, Edis itu saksi Yehova. Yang kedua, Edis nggak ngerti tentang Kristen dan sudah dibuktikan.
Kalau ditantang diskusi tentang Kristen, dia akan kabur. Dia cuma berani diskusi Kristen sama orang awam, sama penonton. Kalau sama Pak Bom ya, yang dianggap memang ngerti karena belajar, bahkan mengklaim sebagai pendeta, RK yang memang literasinya ada, buku-bukunya ada, dia juga baca, maka nggak berani, berat. Ya, kalau dia berani diskusi, itu sama saja dengan nekat yang nyata, kan gitu. Nekat yang nyata ini teman-teman. Edis itu sadar diri. Jadi Edis itu masih istilahnya tahulah siapa yang bisa dia lawan, mana yang tidak. Kalau saya lihat ini orang cukup licik. Ya, dia cukup licik. Walaupun dia bodoh, tapi dia licik. Secara intelektual, ilmu pengetahuan dia kurang. Tapi kelicikan jangan dilawan. Karena hikmah kelicikannya berasal langsung dari iblis. Ya, iblis itu kan bapak dari segala kelicikan. Betul nggak? Iblis bapak dari segala kelicikan. Jadi Edis itu diberikan hikmah kelicikan. Bukan kebijaksanaan, bukan kepintaran. Kelicikan, teman-teman. Jadi dia tahu kalau ini dia lakukan, dampaknya akan seperti apa. Dia sadar ilmu Kristen dia kacau balau. Ngomong sedikit salah, karena memang nggak ngerti. Orang yang nggak ngerti, itu nggak mungkin bisa menjelaskan. Ada orang, bukan dokter, nyamar jadi dokter, pakai seragam dokter. Orang awam mungkin akan terkelabui. Orang awam lihat, ini dokter gitu kan, karena seragamnya dokter. Nah, dia ngomong pun dikeren-kerenin. Orang mungkin percaya. Dan banyak ya. Kalau kalian di Amerika, itu banyak orang yang nyamar-nyamar. Malpraktek. Nyamar jadi dokter gitu kan. Buka klinik, buka apa gitu. Tapi kalau ketemu yang sesama, begitu ditanya istilah-istilah medis, AIO dia. Cuman bisa yang umum-umum. Tapi begitu yang dalam-dalam, nggak ngerti. Kalau bahasnya demam gitu kan, apa itu paracetamol, bisa dia. Tapi kalau yang sudah dalam nggak akan ngerti, karena bukan bidangnya. Edis sama. Edis itu cuma bisa mengelabui orang Kristen awam. Tapi orang Kristen yang memang belajar kekristenan akan tahu bahwa yang dijelaskan Edis itu blunder. Itu kacau balau. Dan itu yang terjadi sekarang. Oke? Nah, jadi semoga lewat video ini makin banyak pendukung Edis yang tercerahkan, yang bertobat, yang sadar, yang kembali ke jalan yang benar. Masih banyak pendeta-pendeta bagus di luar sana yang bisa kalian ikuti, yang bisa kalian ambil ilmunya. Jangan Edis, sesat kalian nanti teman-teman. Ya, jangan Edis. Itu yang mau kita tekankan di video kali ini. Dan sedikit cerita teman-teman ya. Jadi kalian tahu bahwa sekarang ini saya lagi fokus hal yang bisa saya lakukan. Kalau sebelumnya kan saya lebih banyak tuh keluar ya, menjumpai mualaf, kesaksian mualaf. Untuk sekarang mungkin saya rem dulu, karena ada beberapa pertimbangan. Contohnya adalah masalah biaya. Karena kalau keluar kota, jumpain mualaf gitu kan, itu butuh biaya. Termasuk di Jakarta. Jakarta itu transportasinya kalian PP, misalnya dari tempat saya ke Bekasi, tempat saya kemana gitu kan, ke Bogor, Depok gitu. Itu PP sudah lumayan untuk tol dan minyak. Waktunya lagi. Terus ketemu orang kan nggak mungkin. Nggak ngopi, ya, nggak kasih dia sesuatu gitu. Jadi butuh biaya dan saya rasa nggak efektif untuk saat ini. Karena kita nggak di-cover oleh yayasan. Kecuali kita punya yayasan ya. Tapi saya berpikir yayasan di luar sana sudah banyak. Ya, yayasan Islam, jadi ya supaya menjaga kenetralan kita nggak usah lah. Tetapi saya punya rencana membangun mualaf center teman-teman. Ya, mualaf center HMC karena saya rasa udah saatnya. Apalagi saya melihat banyak saudara-saudara mualaf kita yang setelah syahadat tuh hidupnya tergantung-gantung. Ya, hidupnya nggak jelas gitu. Jadi saya mau bangun satu tempat di mana nanti tempat tersebut itu bisa jadi penampungan buat yang tidak tahu mau tinggal di mana, mualaf-mualaf yang seperti itu. Terus yang kedua, di situ akan menjadi tempat kajian rutin. Jadi kita akan buat sekolah mualafnya. Jangan berpikir seperti sekolah umum ya, enggak. Kalau kalian pernah lihat yang waktu saya ke Semarang, sekolah mualaf Semarang, atau sekolah mualaf Indonesia, seperti itu yang akan saya buat.
Jadi ada kajian rutin, belajar setiap 1 minggu sekali. Itu biasanya 3-4 jam. Belajarnya 3-4 jam, teman-teman. Ada kurikulumnya, ada bahan pelajarannya, ada PR-nya, ada penilaiannya. Nah, jadi seperti itu. Bukan sekedar kajian udah pulang, nggak. Kita mau ada PR. Biar kita tahu ini orang menyimak atau tidak. Ada absensinya juga. Jadi ada poin-poin dan bonus-bonus yang bisa didapat untuk memotivasi para mualaf ini untuk belajar. Kita nggak mau udah syahadat lepas ya. Udah syahadat, udah selesai gitu. Lost contact, lost hubungan. Karena tanggung jawab kita itu bukan mensyahadatkan, teman-teman. Tanggung jawab kita tuh membina sebenarnya. Kalau mensyahadatkan, ya siapapun bisa lah. Tapi kan paling penting itu disyahadatkan, dibina. Nah, jadi di situ kita akan tampung mereka, dan selain itu, kita akan ajak mereka kolaborasi dalam UMKM. Karena kalau kita cuman nampung, tapi mereka nggak ada kerjaan, mereka nggak tahu mau ngapain, kan susah juga. Jadi kita siapkan sampai pekerjaannya. Alhamdulillah madu saya sudah mulai jalan, dan kita rencana akan tambah usaha-usaha yang lain, dan itu akan kita opor buat mereka. Jadi bukan kita biarkan gitu aja, tapi kita berikan juga usaha, teman-teman. Dan salah satunya madu ini. Ya, madu ini salah satu usaha, dan masih banyak lah rencana kita. Doakan saja bisa terlaksana ya, dimana saya targetin tuh bulan depan. Jadi mulai dari sekarang kita sudah mulai penggalangan bagi yang mau ikut partisipasi, bisa hubungi saya. Jadi kita nggak akan asal-asalan ya, kita akan buat satu grup. Jadi di WA tuh ada namanya grup saluran ya, di mana orang yang udah join situ bisa lihat postingan-postingan, tapi nggak bisa lihat nomor telepon member lain. Kalau grup WA kan bisa lihat nomor telepon WA orang lain. Nah, itu kita nggak mau. Karena banyak orang itu kan nggak pingin nomor WA-nya tersebar. Nggak pingin nanti tiba-tiba ada yang ngechat dia gitu kan. Ya, mereka juga nggak mau. Saya ngerti. Banyak teman-teman tuh menjaga privasi. Jadi kita pakai WhatsApp jaringan yang sistemnya itu cuman admin yang bisa ngepost, sedangkan kalian cuman bisa baca doang. Nah, jadi kita akan report semua aktivitas, donasi yang terkumpul, dan semuanya itu di situ. Biar transparan dan jelas. Dan saya sudah memulai itu ya. Untuk setiap kegiatan, kita usahakan kita mulai semua itu harus seperti itu. Ya, penggunaan uangnya kemana saja, apa saja, ada rinciannya. Biar semua clear dan jelas, teman-teman. Ya, doakanlah. Tapi ujung-ujungnya semua ya balik lagi. Kalau Allah berkehendak, ya terjadi. Kalau enggak, ya artinya belum saatnya. Kalau saya sesimpel itu. Ya, sama seperti channel saya. Bayangkan dari kesaksian mualaf, tiba-tiba Allah ubah lagi gitu kan. Ubah lagi jadi dagang. Nah, jadi dari debat, berubah jadi reaksi sama berita, tiba-tiba jadi kesaksian mualaf. Sekarang Allah taruh saya untuk fokus berdagang. Ya, berdagang dan mungkin untuk membina para mualaf di dunia nyata, bukan hanya online gitu kan. Jadi saya pikir ya sudah gitu, Allah suruh ya saya kerjakan gitu. Selebihnya saya serahkan kepada Allah. Kan saya ini kan pekerja gitu, pemulung pahala kalau almarhum Coach Stephen bilang. Nah, seperti itu guys. Oke, jadi mohon doanya teman-teman, bagi yang ingin partisipasi bisa hubungi ya. Kita nggak akan sembarangan buka, kita akan jaga privasi teman-teman. Oke, sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang menyimak. Dan jangan lupa untuk dibeli madunya teman-teman. Supaya apa? Supaya ada teman kalian untuk nonton. Nggak seru kalau nggak ada yang diminum. Dan dimakan tentunya. Kalau makan ya jangan banyak-banyak lah. Nanti jadi overdosis atau kegendutan. Kalau minum, carilah minum yang menyehatkan. Jangan minum sirup aja gitu kan. Cuman manis nggak bagus untuk badan, bisa kolesterol gitu. Nah, kalau bisa madu. Madu ini bagus teman-teman. Ya, dia tidak membuat kalian kolesterol. Kecuali kalian minumnya kayak kores. Langsung dari botol, sekali minum setengah. Nah, itu iya. Jadi kalau kalian minum dengan dosis yang benar, insya Allah jadi obat. Ya, karena madu dan juga kurma, itu tertulis dengan jelas manfaatnya. Kurma, ya, itu adalah penawar racun, begitu juga dengan madu. Bahkan madu, di dalam Quran tertulis dengan jelas ya manfaatnya. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita jual madunya juga murah teman-teman, santai aja. 40.000 untuk setengah kilo. Madu asli, boleh kalian bandingkan. Ya, 40.000 setengah kilo. Bahkan banyak orang yang nggak percaya ini madu asli. Saya bilang silakan dites, kita garansi. Kalau bukan madu asli, kita bayar 10 kali lipat. Uang kalian kita kembalikan, kita kasih 10 kali lipat.
Dan sudah banyak yang uji ya, dengan segala cara pengujian, di tisu kah, dimasukin kulkas kah, semua udah dilakuin. Dan mereka terkejut, kok bisa murah gitu. Karena di luar banyak juga yang madu, harga murah, tapi mohon maaf, silahkan kalian tes. Ya, saya bukan mau bilangin produk orang, tapi silahkan kalian tes. Ya, madu-madu yang murah. Kita sudah uji. Di tempat saya nih, kalau kalian datang, semua yang jualan-jualan yang lain udah saya beli juga. Jadi sebelum saya memulai usaha ini, ya saya tes-tes dulu gitu. Kita selama 1 mingguan lebih itu kemarin riset. Ya, saya tes, beli, saya bandingin, oh rupanya bisa nih kok dijual. Baru kita keluarin. Ya, karena kalau cuman asal-asalan bikin capek aja, mending fokus konten. Kan gitu. Dan itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.